Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Afif dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan berpresentasi tentang sebuah kota Wonogiri, di mana kota tersebut adalah kota di mana saya dibesarkan. Next. Nah, di sini saya berjudul Bincang Wonogiri karena kita akan membicarakan sebuah kota Wonogiri. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari eh, asal-usul, peta, topografi, budaya, dan juga mata pencarian, kuliner, wisata, dan tempat bersejarah dan juga tempat misteri di tempat Wonogiri. Oke, next. Baik, asal-usul dari kota Wonogiri adalah gampangnya Wonogiri diambil dari bahasa Jawa, yaitu warna yang artinya alas dan juga giri artinya gunung. Jadi emang Wonogiri ini banyak banget gunung dan juga alas yang sangat bertebaran di berbagai pusat daerah, di berbagai tempat gitu. Di sana ada gunung, di sana ada gunung, hutan, dan ada beberapa eh, lautan atau bendungan di Wonogiri ini, yaitu di mana kota Wonogiri ini adalah tempat perjuangan Raden Mas Said untuk melawan penjajah. Next. Dan ini adalah gambar Wonogiri dari masa ke masa, yaitu ada yang pertama ada Tugu Tani, Tugu Tani, dan juga ada alun-alun, dan juga ada bendungan. Yang menjadi ikon dari Wonogiri tersendiri adalah bendungannya karena memiliki bendungan yang sangat besar sekali. Oke, next. Peta wilayah Wonogiri memiliki luas wilayah kurang lebih se- eh, kurang lebih 182,236,002 hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 kilometer. Nah, posisi Wonogiri ini emang sangat strategis ya karena terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, next. Oke, poin yang selanjutnya adalah topografi, di mana kita bisa melihat bahwa wilayah dengan topografi datar kemiringan lahan 0 sampai 2%. Wilayah ini umumnya termasuk dalam aliran sungai, memiliki aliran sungai. Untuk budaya di Wonogiri ini memang sangat beragam ya. Di Wonogiri ini kental akan tradisi oleh zaman dulu. Jadi masih sakral, masih kuat lah untuk permasalahan atau budaya tentang yang berbau-bau mistis gitu. Makanya memang benar Wonogiri itu banyak banget kaitannya dengan hal-hal mistis gitu. Jadi kayak kayak membersihkan gaman atau pusaka, gamelan, dan percaya bahwa malam suro adalah malam sakral, serta masih banyak budaya lain yang ada yang berbau mistis dan mengandung kesenian. Next. Nah, ini dia contoh-contoh budayanya, yaitu ada Anoman atau Ketek Putih, di mana Anoman ini di Wonogiri memang sangat dimuliakan karena itu. Yang kedua ada ini membasuh gaman di pendopo. Nah, yang ketiga ini ada gamelan. Nah, adalah eh, tirakatan. Nah, tirakatan adalah wayang. Nah, yang terakhir adalah melepaskan kembang ke pantai. Jadi, nah, untuk mata pencarian di sini ada. Jadi untuk mata pencarian ini dia umumnya sih petani dan juga berkebun dan juga nelayan ya, dan hasil dari mereka itu juga diputer langsung ke pasar karena memang perekonomian mereka ya memang hanya di sektor ini saja. Jadi setelah panen, setor ke pasar, setelah nelayan langsung ke store pasar, dan ini juga banyak banget diekspor ke mana saja, ke luar kota juga bisa. Next.
Nah, yang selanjutnya adalah kuliner nih. Next. Oke, makanan khas dari Wonogiri. Makanan makanan khas dari Wonogiri memang sangat beragam ya, tapi yang paling khas adalah bakso dan juga gapleknya. Siapa sih yang tak mengenal bakso Wonogiri? Di Jakarta, di Surabaya, di Medan, itu pasti setiap ada gerobak bakso pasti tulisannya bakso Wonogiri. Nah, itu dia yang menggambarkan bahwa emang benar di Wonogiri itu banyak banget bakso, bahkan di setiap jalan itu pasti ada bakso semua. Dan yang kedua adalah gaplek. Gaplek ini terbuat dari singkong yang udah difermentasi dan itu emang khasnya dari Wonogiri, bahkan Wonogiri juga disebut sebagai kota gaplek. Next, dia 5 makanan khas Wonogiri lainnya ada emping, gendar pecel, tempe benguk, lento, dan juga nasi tiwul. Next. Nah, untuk pariwisatanya di sini untuk pantai emang banyak ya yang bilang saya tadi bahwa di topografi emang bener banyak perairan di Wonogiri ini. Ada Pantai Nampu, air terjun Watu Jadah, Goa Putri Kencono, Pantai Sembukan, Pantai Banyutowo, Waduk Gajah Mungkur. Next, untuk wisata gunung ada Gunung Gandul, Gunung Gajah Mungkur, Bukit Batu Cenih dan juga Bukit Joglo. Next. Nah, untuk peninggalan sejarah di sini ada Tugu Rasana Pusaka, yang kedua ada Prasasti Laroh di sini. Nah, di sini juga ada Sendang Siwangi. Next. Nah, untuk yang poin terakhir ada tempat misteri di Wonogiri nih. Oke, next. Nah, yang pertama yang paling khas adalah Alas Ketuk. Jadi tempat ini menjadi salah satu yang paling khas dari Wonogiri dengan kemisteriannya. Jalan desa yang menuju ke kota ini di mana sepanjang jalan hanya ada pepohonan lebat seperti hutan. Jika malam hari aura kemisteriannya semakin melekat. Hutan ini juga sering terjadi adanya begal, kasus pembunuhan, tabrak lari. Terakhir ini juga ada tempat dari Pantai Sembukan. Nah, ini dipercaya kata orang-orang sana, Pantai Sembukan itu adalah pintu menuju Nyi Roro Kidul. Yang kedua ada Gunung Pegat. Nah, di sini nggak boleh suami istri lewat sini dalam malam-malam karena akan terjadi pegat atau cerai. Yang ketiga ada Gunung Gandul. Nah, di sini banyak orang bilang bahwa orang yang bengong di sini bakal diculik atau diseret oleh genderuwo. Next. Oke, terima kasih. Itu dia sedikit penjelasan tentang Kota Wonogiri dari saya. Mohon maaf jika kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.